sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, untuk tema ngaos sareng pada hari ini adalah tentang etika dan adab saat berpuasa. Puasa artinya adalah menahan diri dari rasa lapar dan haus dahaga. Bukan hanya menahan dari rasa lapar saja, tapi puasa harus bisa menahan diri dari segala perbuatan buruk. Untuk itu ada beberapa etika dan adab berpuasa yang harus kita ketahui. Dalam nasihat Imam Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin, dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali menyebutkan ada 6 adab yang harus kita ketahui, yaitu al-adab yang tayyibul bida wa tarkul mira wa mujanabatul ghibah wa rafdul kadhib wa tarkul adha wa saumul jawarihi 'anil qaba'i. 6 adab itu yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik, yang kedua menghindari perselisihan, yang ketiga menghindari dan menjauhi ghibah, yang keempat menolak dusta, yang kelima tidak menyakiti hati orang lain, dan yang keenam menjaga anggota badan kita dari segala perbuatan. Yang pertama, tayyibul bida, mengkonsumsi makanan yang baik. Makanan yang baik bukan hanya makanan yang sehat dan bergizi, tapi juga harus halalan thayyiban. Makanan halal adalah makanan yang dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam, baik itu dari jenis makanannya, bahan makanannya, kemudian cara memperolehnya, dan juga proses pengolahannya. Baik cara memperolehnya ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Adab yang kedua adalah menghindari perselisihan. Perselisihan ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Untuk itu, mari sebisa mungkin kita menahan emosi agar tidak terjadi perselisihan di antara manusia atau sesama manusia. Adab yang ketiga yaitu wa mujanabatul ghibah, menjauhi ghibah. Dalam ajaran agama Islam, membicarakan buruknya seseorang atau ghibah ini sangatlah dilarang, karena ghibah ini termasuk dosa besar yang harus kita hindari. Maka dari itu selama bulan puasa ataupun di luar bulan puasa, marilah kita bisa menjaga lisan kita agar selamat dari yang namanya ghibah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salamatul insan fi hifdzil lisani. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Maka dari itu, marilah kita jaga lisan kita agar terhindar dari dosa besar dari yang disebabkan dari ghibah. Adab yang keempat, menolak dusta. Menolak dusta ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita berbuat dusta, karena sekali kita berdusta atau
berbohong, maka kita akan mengulangi lagi, berdusta lagi untuk menutupi kebohongan atau dusta yang sebelumnya. Marilah kita sebisa mungkin menahan diri untuk tidak berdusta, apalagi di saat bulan Ramadan. Adab yang kelima yaitu watarkul adza, tidak menyakiti hati orang lain. Menyakiti hati orang lain ini membuat puasa kita tidak sempurna dan akan mengurangi pahala puasa kita, karena menyakiti hati orang lain ini dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan sosial. Maka dari itu marilah kita menahan diri kita dari segala perbuatan buruk agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang keenam, adab yang keenam adalah wasaunul jawarihi anil qaba'ih, menjaga anggota badan kita dari segala perbuatan buruk. Marilah kita jaga semua anggota badan kita, baik itu mata kita, lisan kita, telinga kita, serta tangan kita dari segala perbuatan buruk, agar puasa kita bernilai ibadah dan tidak sia-sia dan tidak hanya mendapatkan haus atau lapar saja, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad yang berbunyi, kan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju', yang artinya betapa banyak manusia yang berpuasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar saja. Mari kita berbuat semua anggota badan kita untuk kebaikan dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala perbuatan buruk. Masyarul muslimin rahmatullah, semoga dengan menjalankan puasa yang penuh etika dan adab, kita bisa meraih derajat ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan bulan Ramadan ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita sebaik-baik hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.